Oke, mungkin sesuai judul kalian udah tahu barangnya apa. Jadi kita lihat dulu di deskripsinya. Ini itu dari Tokopedia dan nama sellernya adalah, bisa kalian baca, General Technique dari Solo, kota Surakarta ya. Kenapa gue beli dari Solo sejauh itu sementara gue di Jakarta? Nanti bakal gue jelasin di video hari ini. Nah, ini langsung aja bakal kita bongkar. Oke, jadi sesuai dengan judul kalian pasti langsung udah tahu kita bakal nge-unboxing produk ini. Ini adalah Impact Wrench cordless seperti biasa dari Modern. Ini rated torque-nya itu 650 Nm. Ini mungkin nut bustingnya ya, untuk ngebuka baut ya, bukan untuk kencengin. Dan memang Impact itu dipakai untuk ngebuka, bukan untuk kencengin. Ini tipe M65 dan masih belum kita buka. Oke, bakal kita bongkar sekarang. Oke, makanya kayak gini ya, depan belakang sama, bagian bawah juga sama. Dia cuma ada penjelasannya itu di sisi atas, penjelasan produknya. Entah kalian bisa lihat atau enggak, pokoknya kayak gini. Gue bacain aja ya. Kapasitas baterainya 4 ampere, DC 20 volt, kecepatan tanpa bebannya ratednya 3200, impactnya 3200 bit per menit, torsinya 650 Newton, dan dia kasih 4 mata soket 17, 19, 21, 23. Ada lampu LED, indikator torsi, indikator baterai, dan reversible, bisa bolak-balik. Jadi fiturnya umumnya sama kayak JLD ya. Ini langsung aja kita bakal buka. Oke, ini berat. Ini jujur ini berat menurut gue. Oke, kita buka. Boxnya menurut gue kalau gue pegang sih feelnya sedikit lebih terasa murah ya dibandingkan kalau boxnya JLD. Kayaknya lebih bagus boxnya JLD. Nah, ini setelah dibuka kita dapat handling instruction. Ini itu kayaknya manual, dan dia, coba kita lihat, ada bahasa Indonesia nggak? Lihat, dia nggak ada kayaknya ya, dia nggak ada bahasa Indonesia. Lalu kita dikasih kartu garansi. Kalau nggak salah garansinya itu 1 bulan ya, garansinya ini 1 bulan. Ada, coba kita lihat, ada alamatnya nggak ada ya, nggak ada alamatnya, tapi bisa cari di Google. Oke, kita dapat kitab. Lalu kita dapat device-nya. Kita angkat dulu. Ups, ini berat. Ini berat, jauh lebih berat daripada JLD. Ini berat banget. Kita keluarin. Ini jauh lebih berat di bagian hammernya. Ini tanpa baterai ya. Ini gue ngerasa tanpa baterai aja jauh lebih berat daripada JLD. Lalu kita dapat ya macam-macam lah. Kita buka dulu. Ini taruh dulu. Kita dapat soket ukuran 21. Dia model soketnya sama ya, dia pakainya kayak JLD, tapi bedanya JLD itu bisa pakai impact driver, sementara dia enggak, dia model Mia padat. Kalau JLD kan bolong, dia bisa dimasukin adapter untuk impact driver. Ini enggak ya, ini tapi dia masih pakai model pin, bukan yang bola ya. Biasanya ada yang pakai bola, jadi dia tinggal masuk doang. Kalau ini penguncinya pin, tapi kalau nggak dikasih pin sama karet ini, seperti kita semua tahu, aman-aman aja dan nggak ada masalah. Kita dapat nomor 21, 19, ini pasti 23, gede, ini 23. Dan yang terakhir kita dapat nomor 17. Jadi kita dapat 4. Ya, kita dapat 4. Lebih banyak daripada JLD. JLD kalau nggak salah nggak dapat nomor berapa ya? Gua agak lupa. JLD dapatnya cuma 3. Dan uniknya semua dikasih karet sama pin. Kalau JLD cuma dapat 1 doang. Lalu kita dapat ini grease untuk ngelumasin bagian dalam si gearboxnya. Kita buka ya, kita lihat masih segel kah? Ya, segel. Jadi dapat grease. Lalu kita dapat strap. Siapa tahu kita pakai buat ngegantung ini
dia udah ada dudukan strapnya di belakang. JLD juga ada tapi nggak sebagus ini. Kayak JLD itu agak kecil dan nggak dikasih strap, cuma dikasih dudukannya doang. Ini reversible ya. Oke, reversible-nya kalau gue ngerasa sih lebih kaku daripada JLD. Ini agak lebih kaku. JLD itu lebih empuk aja. Bisa dilihat 34 mm ukuran maksimum bautnya. Ratednya ya 3200 rpm, 3200 beat per menit, 550 sampai 650 Nm. Ini berat banget, benar-benar berat banget. Nanti gue bakal timbang biar kalian bisa memperkirakan beratnya semua. Ini baterainya, soketnya soket LXP punya Makita, jadi sama. Kita masuk agak keras. Cara sentakan sih menurut gue ini agak lebih kencang, tapi torsinya lebih berasa ini daripada si JLD. Ini baterainya masih, kalau kalian lihat cuma ada 2, kelihatan cuma ada 2, dan dia setelan untuk torsinya nih 1, 2, 3. Kalau sebentar kita tunggu lampunya mati. Oke, lampunya mati mungkin sekitar hampir 10 detik ya, agak lama. Ini kalau kalian lihat itu tuh settingannya itu ada 3. Kalian mungkin bakal di sini lihatnya agak susah ya. Pertama steel structure car, lalu nomor 2 woodworking, nomor 3 scaffolding. Jadi ini untuk setelan torsinya. Sebentar seingat gue JLD cuma ada 2, kalau nggak salah dia cuma ada small sama large doang. Ini jauh lebih banyak. Mundurnya pun ada fitur automatic stop gitu kan. Kayak gini, dia bakal sama kayak JLD. Oke, ini kita lepas. Ini chargernya terakhir. Chargernya juga modelnya sama kayak JLD, cuma dikasih lampu doang. Di sini nggak ada. Oh, di sini ada indikator baterai juga sama. Enggak nih, di JLD nggak ada. Jadi kita bisa ngecek baterainya langsung dari device-nya, nggak perlu nyolokin ke alat. Oke, batasnya sama ya kayak JLD di belakang. Nah, oke, sekarang kita bandingkan sama yang impact yang sebelumnya gue punya, yaitu impact JLD. Bisa dilihat ini device-nya. Kita sebenarnya cuma dapat 3 dan ini cuma dapat 1. Seingat gue tuh benar-benar dari sana cuma dapat 1. Kita dapat nomor 22, 19 sama 17, 19 sama 22. Gitu. Ini baterainya kalau tidak salah nih, kita saling tukar. Kita contohin ya. Masuk baterainya JLD, bisa lihat masuk dan JLD pun device-nya harusnya bisa bertukar sama modern. Nah, seperti yang gue bilang tadi, di bagian belakang itu dia sebenarnya juga ada lubang dudukan buat strap, cuma ya nggak seproper si modern. Tapi satu hal yang gue rasa banget, ini beban beratnya ini beda banget, jauh banget antara JLD itu enteng banget, ini tuh berat banget. Ini kerasa banget di hammer sama di gearbox, ini berat banget. Secara dimensi juga bisa kalian lihat ya, jauh banget ukurannya. Nah, bedanya lagi di capnya yang tadi gue bilang, JLD itu ada lubang buat kalau woodworking lebih nyaman kayaknya, bisa pakai adapter gitu, jadi bisa pakai obeng segala macam. Sementara sih dia tentunya tidak bisa, dia harus beli adapter lagi. Dan lampunya dia kayaknya lebih terang daripada JLD dan nyalanya lebih lama dibandingkan JLD. Kalau misalkan kita trigger, dia stay-nya lebih lama dibandingkan si JLD. Cuma yang gue nggak gitu suka, dia paket pembeliannya cuma dapat 1 baterai, sementara JLD 2. Tapi ya harganya sendiri lebih mahal dan kita beli mesin sih di sini. Kalau JLD kan kayaknya kita dapatnya ekonomis banget gitu loh. Kita dapat 1 device dan juga 2 buah baterai.
Oke, tapi di video hari ini gue nggak akan nge-review kayak torsinya segala macam, karena jujur di channel lain udah ada dan kayaknya sih kalian udah bisa nebak ya yang mana yang lebih bertenaga. Dari secara fisik aja udah ini udah jauh banget. Kita sandingin dari samping-samping ya. Bisa dilihat ini posisi baterainya sejajar, gue bikin sejajar. Modern lebih panjang, lebih ke belakang, dan juga lebih panjang ke depan. Jadi secara fisik lebih panjang. Sementara dari atas pun terlihat sama. Modern jauh lebih besar dibandingkan si GLD. Jadi gue nggak akan review torsi, tapi yang di sini yang nggak bakal gue bahas adalah gue pakai ini udah beberapa bulan. Memang tidak sesering itu, karena yang sering banget gue pakai adalah impact driver untuk bongkar-bongkar motor. Ini hanya untuk buka baut-baut yang agak besar. Tapi kenapa gue mutusin untuk beli yang modern? Di sini bakal gue bahas singkatnya ya. Jadi gini, GLD itu sudah banyak orang yang ngetes rated torque-nya itu, memang dia sesuai sama yang kalian lihat di stiker ini. Dia mungkin agak susah fokus ya. Dia sekitar 330 Nm. Ada orang berhasil ngebuka sampai 350 360 Nm, itu udah luar biasa menurut gua sih untuk device semurah ini. Cuma gue berpikir untuk long term, jangka panjang ya. Kenapa gue nggak dari dulu? Kalau misalkan nanya, kalian misalkan nanya kenapa nggak gue dari dulu beli modern, jujur pas waktu pertama kali gue mulai main power tools itu gue belum ngerti sama sekali. Gue masih buta, gue bahkan nggak ngerti baterainya gimana segala macam. Tapi begitu gue tahu, oh ternyata baterai mereka bisa saling tukar antara GLD dan juga si modern, ya udah gue mutusin buat upgrade aja, gue beli modern. Dan rencananya GLD ini bakal gue jual. Jangan anggap salah ya, jangan anggap gue bilang ternyata GLD nggak bagus, nggak puas. Gue puas banget dengan harganya, dengan performanya, menurut gue luar biasa. Cuma yang bikin gue nggak puas adalah ya gue ngerasa tanggung aja. Ini opini pribadi aja ya, karena gue mikir jangka panjang, suatu hari mungkin ntar gue bongkar mobil yang gede-gede, bautnya yang torsinya luar biasa, kayak baut flywheel, baut kertas yang kerasnya bukan main segala macam, baut as roda. Gue yakin ini bakal ngebantu gue banget dibandingkan si GLD. Walaupun memang ini resiko yang kalian harus tanggung adalah ketika digunakan dia jauh lebih berat. Tapi ya di situ yang bakal gue bahas sih, yang gue utamain. Dan dia kayaknya secara spek dan brandnya sendiri sih, gue ngerasa sih modern gue udah pakai udah beberapa tahun ya. Udah agak lama gue pernah pakai gerindanya kalau nggak salah, gue pernah pakai bornya juga. Si GLD ini ya gue baru nyoba si impact sama si gerindanya, karena dia yang masukin cordless dengan harga yang wow sekali, murahnya bukan main. Makanya gue bilang ini amat sangat worth it untuk kalian yang mau pakai, apalagi hanya untuk bongkar-bongkar motor. Ini lebih dari cukup, hanya untuk bongkar motor ini lebih dari cukup. Cuma gue mikir jangka panjang, jadi gue milih modern. Dan gue penasaran juga sih, dan memang ternyata ya ini worth it banget. Oke, jadi paling kayak gitu sih kalau pandangan gue tentang kedua alat ini. Dan gue ngerasa memang si modern ini juga ngasih paket pembeliannya sebenarnya lebih lengkap, kayak ngasih kunci shocknya ada 4 biji, terus ada grease, ada strap segala macam. Walaupun kalau kalian mau lihat yang gue bilang, bentar gue tarik, boxnya modern tuh jauh banget dibandingkan sama yang GLD. Bentar gue angkat, bisa dilihat box modern tuh menurut gue terasa murah banget dibandingkan GLD yang jauh lebih bagus secara desain, secara kualitas. Bisalah kalian lihat, kalian nilai ini jauh lebih bagus dibandingkan si modern. Tapi ya mungkin mereka benar-benar naruh semua anggaran produksinya di sini ya, di bagian ini nih, sebagian ini doang. Ya oke lah, balik lagi, alat tuh dipakai bukan buat disimpan. Jadi ya gue maafkan lah kekurangannya. Lalu apa lagi ya yang gue bahas? Harga. Oke, seperti yang kalian tahu, ini satu set harganya hanya 700.000. Sangat amat terjangkau, sekitar 700.000 ketika gue beli waktu itu. Sangat amat terjangkau, kalian dapat baterai 2 biji. Bayangkan, baterai 2 biji, charger lengkap, dikasih soket segala macam. Ini murah banget, bener-bener murah. Sementara ini gue dapat harga termurah ya, ada di link di deskripsi seperti biasa kalau kalian mau beli. Cuma gue nemu yang termurah, bener-bener termurah, device only, tool only. Artinya kalian cuma dapat ini, nggak dapat baterai, nggak dapat charger. Itu harganya 700 sekian ribu. Nanti kalau ketemu linknya gue bakal taruh di deskripsi. Yang menurut gue kebayang kan, ini udah dapat satu set, ini cuma dapat tool only, jadi ya ini lebih mahal.
Tapi menurut gue untuk kalau kalian sering pakai mobil buat ngerjain mobil, gue lebih saranin sih modern ya, karena mungkin torsinya lebih gede, karena baut-baut mobil itu gede-gede dan relatif jauh lebih keras dibandingkan baut-baut motor. Torsinya karena luar biasa dan ukurannya besar-besar. Jadi gue lebih saranin kalian beli modern. Kalau untuk motor dan kalian cuma di rumah, kayak ibaratnya kayak ngerjain di rumah, nggak di bengkel kayak gue DIY, gue saranin sih JLD. Nah oke, untuk perbandingan bobot ini bakal gue tes. Ini udah ada alat ukurnya pakai timbangan. Lalu ini yang JLD dulu gue gantung sebentar. Nah yang JLD udah kegantung, tapi mungkin agak-agak berubah sedikit karena dia nempel sama tembok ya. Bisa dilihat ini 3 pound atau 1,6 kilo. Bayang nggak? Dia 3,5 pound atau 1,6 kilo. Nah ini bakal gue bandingin sama si modern. Oke, yang modern kita taruh. Oke, bisa dilihat sekitar 2,2 kilo atau 4,9 pounds. Bisa dilihat sekitar hampir 2,250 ya. Anggaplah ada margin errornya sedikit nih alat, tapi ya kita anggap 2,2 kilo deh. Jadi selisih alat ini si modern sama JLD itu udah 600 mg sendiri. 600 gram, kok 600 mg, 600 gram sendiri antara si modern dan JLD. Jadi kebayangan selisih bobotnya. Ini semua tuh karena di bagian hammer dan gearbox ini terasa sih emang berat di sini nih. Jadi memang berat. Oke, jadi akhir kata kesimpulan, kalau kalian nanya mana yang lebih rekomen, seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian hanya pakai untuk motor, JLD itu lebih dari cukup untuk motor ya. Walaupun ada beberapa kasus kalau kalian buka as roda Honda yang bagian belakang ya, yang Matic itu suka keras kalau pakai ini dan sering nggak ngangkat. Kalau pakai ini sih harusnya tembus ya, harusnya. Cuma kalau gua sih, kalau ditanya misalkan anggarannya bebas tapi nggak untuk kayak beli Makita, DeWalt ataupun Milwaukee, gue pasti beli ini modern. Kenapa? Satu, menurut gue dari orang-orang ngetes yang torsinya proven ya, torsi 650 Newtonnya itu nut busting torque-nya itu proven, ini lebih dari cukup. Yang kedua, dia ngasih garansi, dan kita tahu merek modern itu udah cukup lama di Indonesia, walaupun sebenarnya kalau gue ngerasa sih build quality-nya ya karet-karetnya segala macem ya sedikit lebih baik lah, cuma agak keras aja. Gue ngerasa bahannya agak keras aja dibandingkan sama JLD. Tapi ya oke lah, ini modern. Kalau menurut gue seperti itu. Jadi kalau kalian punya alat-alat JLD, maaf yang gue sebut merek lain ya, Xenon, Molar, Ryu kalau nggak salah sama ya, terus NRT kalau nggak salah, Fujiya, itu baterainya sama semua, tipe baterai LXT. Jadi kalian bisa pakai, bisa pindahin, bahkan chargernya pun udah gua tes tadi sih bisa buat ngecas si baterai ini nih. Jadi bisa silangan chargernya ya, gue buktiin dia bisa ngecas si baterai modern. Kelihatan kan knopnya hijau, ini dia lampunya merah, artinya dia lagi ngecas. Jadi bisa tukeran charger, bisa tukeran baterai juga. Nah jadi udah gue buktiin ya, dia bisa ngecas pakai baterai yang beda dan juga chargernya bisa saling tukeran. Menurut gue sih seperti itu. Jadi kalau menurut gue ya, kalau kalian butuh yang mana, kalian yang bisa nentuin. Tapi kalau gue jujur, sebenarnya kalau rezekinya ada, menurut gue sih beli dua-duanya tuh worth it. Karena apa? Kalau untuk motor yang kecil-kecil kita bisa tes dulu pakai JLD karena enteng. Ini menurut gue enteng sih, 1,6 tuh 600 gram itu pengaruh banget ya, benar-benar berpengaruh banget. Dan gue suka aja sih sama Enfield-nya ini, si caknya ini, Enfield-nya ini tuh ada lubang, jadi kalian bisa pakai adapter. Walaupun ini juga bisa diganti gitu loh, tapi ya oke lah, si JLD ini nggak jelek-jelek banget, bagus kok menurut gue. Terus ya si modern ini dengan harga yang menurut gue bersaing, dia bisa ngasih kalian torsi yang luar biasa. Jadi kalau kalian sering buka yang gede-gede, ini bakal nyelamatin nyawa kalian lah, ibaratnya nyelamatin waktu kalian banget. Jadi ya kayak gitu, kalian yang bisa simpulkan. Kalau gue sih
berhubung anggaran terbatas dan hanya butuh satu, ya gue tetap kayak modern karena baru gue beli dan ini worth it sih, ini worth it. Dan kalaupun gue butuh yang kecil, mungkin gue bakal upgrade impact driver. Kalau kalian ingat gue pernah review impact driver Inco, mungkin gue bakal upgrade dan ganti yang model 20 volt kayak gini. Oh ya, GLD tulisan 48 volt F nya gue nggak tahu apa, itu fake ya. Yang asli itu cuma sekitar 18 sampai 21, 20 setengah kalau nggak salah, kalau baterainya lagi full. Jadi ya kayak gitu. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Terima kasih kalau udah dengerin gue ngoceh, dan semoga apapun yang gue share ke kalian hari ini itu bermanfaat dan kalian bisa nentuin mana yang lebih baik untuk kalian. Mohon maaf kalau gue nggak bisa ngasih review test torque-nya, tapi ya channel lain udah banyak ngebahas, kalian silahkan lihat di channel-channel lain. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.